Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan lengkap dari wisata Pedung Park yang terletak di Trawas, Mojokerto. Seperti biasa, review kita mulai dari rute perjalanannya dulu. Ini saya arah dari Mojosari menuju arah Prigen. Di sebelah kiri ini jalan menuju Desa Tamiajeng dan juga menuju Jolotundo. Sedangkan di sebelah kanan ada Villa Puncak Trawas. Jadi review perjalanan kita kali ini start dari Villa Puncak Trawas. Setelah Villa Puncak Trawas, jalan langsung menurun. Jadi pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit baik mesin ataupun remnya. Selalu waspada dan juga hati-hati. Nah, di depan di sebelah kiri atas ada sebuah petunjuk arah. Setelah petunjuk arah tersebut ada sebuah pertigaan. Kalau kita lanjut lurus itu ke arah Prigen, sedangkan kita hari ini belok ke kiri, berarti searah menuju Gempol dan Pandaan. Oke, kita lanjut belok ke kiri untuk menuju wisata Pedung Park. Medan jalan yang kita lalui karena jalan raya, jadi perpapasan antar mobil tidak ada masalah. Jalan kondisinya baik, tidak ada jalan yang rusak. Setelah review perjalanan, nanti saya akan reviewkan daftar menu, view macam-macam tempat duduk, serta fasilitas yang ada di wisata Pedung Park, bahkan rencana ke depan wisata tersebut. Nah, di depan ini ada perempatan. Kalau kita belok ke kiri, ini searah menuju perempatan Desa Tamiajeng. Tetapi di perempatan tersebut kita masih lanjut lurus. Tidak terasa di daerah Trawas sudah banyak tempat hits yang sudah saya reviewkan buat teman-teman. Sebagai tambahan referensi, teman-teman bisa cek semua review saya di daerah Trawas atau Mojokerto sekitarnya. Bisa cek di channel saya ini yang saya sendirikan di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto dan juga tempat hits Trawas. Nah, di sebelah kiri ada gapura bercat merah. Kalau kita belok ke kiri ini bisa menuju Elok Cafe Trawas. Dan di sebelah kiri ini juga sama ada gang. Ini jalan juga searah menuju Elok Cafe Trawas. Untuk menonton review update terbaru atau kondisi terkini dari Elok Cafe Trawas, teman-teman bisa cek linknya di deskripsi video ini. Nah, di depan ada Cafe Loreoma. Ini pernah saya reviewkan juga bahkan 2 kali. Dan untuk review update terbarunya teman-teman juga bisa cek. Link sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Nah, di sebelah kiri ini juga masih ada tulisan Loreoma dan di sebelahnya sedang ada pembangunan. Dilihat dari bentuknya seperti kolam renang. Tetapi kita tunggu saja jadinya dan insya Allah nanti saya akan reviewkan juga buat teman-teman. Ngomong-ngomong soal Cafe Loreoma, itu berviewkan Gunung Penanggungan, amat indah di saat suasana cerah. Nah, di sebelah kiri atas ada petunjuk arah. Jadi di depan ada sebuah pertigaan. Kalau kita belok ke kiri ini bisa menuju Outset Cafe Trawas, Elok Cafe Trawas, bahkan Duyung Trawasil. Tetapi di pertigaan tersebut kita lanjut masih lurus. Nah, setelah kita melewati jalan beraspal, sekarang kita melewati jalan cor. Di medan jalan ini juga masih cukup ya, berpapasan antar mobil. Jalannya terlihat menurun, jadi sekali lagi waspada dan hati-hati. Nah, di depan di sebelah kiri ini ada kantor desa Belik. Jadi dari sini kita nyalakan sen ke kanan. Sebelum masjid di sebelah kiri jalan ada sebuah pertigaan di kanan jalan. Kita lanjut belok ke kanan di gang ini. Untuk medan jalan yang kita lalui ini sedikit menyempit dari jalan utama tadi. Tetapi buat teman-teman yang membawa mobil masih bisa untuk melewati jalan ini. Agar tambahan referensi liburan teman-teman semakin banyak mengenai tempat hits yaitu wisata, kafe, warung, kuliner, bahkan tempat penginapan. Selain daerah Mojokerto, saya juga mereviewkan Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Jombang, Pasuruan, Batu, Malang, juga Yogyakarta. Teman-teman bisa menontonnya di masing-masing playlist yang sudah saya sediakan di channel ini. Nah, di depan di sebelah kanan ada sebuah masjid. Jadi ini bisa kita jadikan patokan karena di setelah masjid ini ada sebuah pertigaan. Saat kita melihat masjid, kita langsung saja nyalakan sen ke kiri. Nah, ini dia pertigaannya. Jalan langsung menurun. Sekali lagi waspada dan hati-hati. Apalagi di sini banyak rumah warga atau bukan jalan raya. Jadi lebih baik pelan-pelan juga hati-hati. Nah, di depan di sebelah kanan ini ada sebuah pertigaan. Kita lanjut belok ke kanan. Di sebelah kanan jalan ada tulisan Pedung Park. Di medan jalan ini hanya cukup untuk 1 mobil.
Jadi dari sini kita harus waspada barangkali berpapasan antar mobil. Tetapi masih bisa ya untuk melewati jalan ini, apalagi jalan yang cukup satu mobil ini hanya beberapa meter saja. Nah, kita sudah sampai di wisata Petung Park. Saat saya berkunjung, untuk biaya parkir masih gratis. Baik sepeda motor ataupun mobil bisa diparkir di lahan lokasi yang disediakan karena memang lahan parkirnya begitu luas. Dari lahan parkir kita bisa memandangi view alam yaitu persawahan juga view Gunung Penanggungan. Nah, seperti inilah secara keseluruhan. Jadi di bawah ada sebuah tempat duduk outdoor, di bawahnya mengalir air sungai. Jadi kita bisa makan sembari bermain air. Sedangkan di atasnya ada bangunan utama tempat area kasir, nanti juga saya akan reviewkan buat teman-teman. Dikelilingi pohon bambu, jadi sangat sejuk terasa di tempat ini. Kita mulai review dari pojok di mana ada sebuah kolam kecil. Air yang mengalir ke kolam dan juga area tempat duduk outdoor tadi adalah sumber mata air asli pegunungan. Jadi jangan heran kalau terasa segar, bersih, dan juga jernih. Jadi buat teman-teman yang membawa buah hati pasti akan suka berkunjung ke tempat ini karena bisa bermain di area kolam kecil ini. Di bagian tengah area kolam kecil ini ada beberapa batu yang dipasang. Jadi teman-teman juga bisa duduk santai berfoto di area kolam kecil ini. Dan setelah kolam kecil ada batu menuju area belakang kasir yaitu toilet. Sedangkan di sebelah kanan kolam kecil ada bangunan yang belum selesai. Itu nanti katanya akan dibuat gazebo, cuma fungsinya belum diketahui, mungkin akan dijadikan musola. Sedangkan di sebelah kanannya lagi ada sebuah jembatan di mana kita bisa melewatinya untuk menempati area tempat duduk gazebo. Jadi ada 3 buah gazebo di sebelah kanan jembatan tersebut. Gazebo di konsep lesehan. Masih ada tempat duduk lainnya di sebelah area kolam kecil tadi. Ada sebuah tempat duduk outdoor yang di bawahnya mengalir air sungai yang berasal dari sumber mata air asli pegunungan. Karena keunikan nongkrong di bawahnya ada air sungai mata air asli pegunungan, membuat tempat duduk ini menjadi daya tarik buat pengunjung. Jadi terlihat dari sekian banyak tempat duduk, yang paling diminati adalah tempat duduk ini. Apalagi dari tempat duduk ini, kita bisa melihat pemandangan sekitaran yang ada di wisata Petung Park, yaitu view persawahan dan juga view pegunungan. Memang sayangnya saat saya berkunjung, view Gunung Penanggungan tertutup awan mendung. Nah, dari pojok tempat duduk outdoor yang di bawahnya mengalir air sungai mata air asli pegunungan, ada tangga naik ke atas untuk menuju bangunan utama. Tetapi di tangga yang terbuat dari batu ini, bagus juga kita manfaatkan sebagai background berfoto. Apalagi di belakangnya berviewkan Gunung Penanggungan. Saat suasana cerah pasti akan sangat indah sekali. Nah, di bawah rindangnya bambu, inilah bangunan utama, di mana selain ada kasir, juga ada beberapa tempat duduk. Jadi tempat ini baru soft opening tanggal 18 November tahun 2022. Nah, seperti ini tempat duduknya terbuat dari bambu, berviewkan Gunung Penanggungan. Jadi di sebelah kanan ada beberapa tempat duduk, di tengah ada sebuah jalan menuju area kasir, sedangkan di sebelah kiri juga sama dengan yang sebelah kanan, yaitu ada beberapa tempat duduk yang terbuat dari bambu. Nah, kurang lebihnya view-nya seperti ini ya untuk keseluruhannya. Karena bangunan utama tempat duduknya adalah semi indoor, jadi kita bisa melihat pemandangan sekitar yaitu view persawahan dan juga view Gunung Penanggungan. Sekarang kita menuju area kasir untuk memesan makanan. Jadi di area kasir ini teman-teman bisa meminta nota atau buku dengan pulpen beserta daftar menunya. Jadi teman-teman bisa memilih santai. Di area depan kasir ada beberapa meja yang teman-teman bisa tempati untuk menulis pesanan teman-teman. Nah, inilah daftar menu yang ada di wisata Petung Park. Untuk harga sangat terjangkau sekali, tampilan dan rasa nanti saya akan review di akhir video. Di sebelah kiri belakang dari area kasir terlihat ada bangunan putih. Disinilah letak dari fasilitas toilet yang diberikan. Ada 2 buah yang ada di sini. Sedangkan di sebelah kanan fasilitas toilet ada sebuah jalan, di sebelah kanannya ada lahan kosong.
Jadi rencananya nanti akan dibangun kolam renang di sebelah kanan area toilet. Jadi sebenarnya untuk lahannya ini masih sangat luas dan akan terus dikembangkan. Lahan yang ada di sini kurang lebih ada 4 hektar. Makanan dan minuman sudah diantar, kita spill tampilan dan rasa masakan dari wisata Pedung Park ini. Mulai dari minuman es jeruk yang saya pesan terasa nikmat jeruknya, dan untuk yang saya pesan ini ada mujair bakar. Sayurnya dalam kondisi fresh, mujairnya sangat menggoda untuk segera kita nikmati, apalagi sambalnya juga mantap. Untuk tampilan tidak mengecewakan dan rasanya juga enak alias rekomendasi banget. Makan sesuatu yang enak, harga terjangkau di sini, bermain air dan memandangi pemandangan yang indah yaitu view persawahan, juga view Gunung Penanggungan. Pikiran yang stres dan penat hilang dengan sendirinya. Itulah mantapnya berkunjung ke wisata Pedung Park. Oke, demikian review hari ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.